Semuanya berawal dari dokumen resmi bersegel yang memutuskan pertunangan Ferda dengan Archduchess Valda. Ayahnya dengan dingin menyatakan bahwa pemuda itu seharusnya tahu betul apa arti perjanjian tersebut. Ferda Raznova terkejut saat menyadari bahwa pertunangan dengan Archduchess itu adalah hukuman mati. Bagi bangsawan seperti ayahnya, kata-kata itu hanyalah takdir yang kejam dan tak terelakkan. Ia hanya punya dua pilihan, menolak dan diusir, atau menerima dan hancur sepenuhnya. Keinginan terbesar Ferda hanyalah diterima dan benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Meskipun ia adalah anak haram yang sakit-sakitan, ia berlatih tanpa henti sementara para pelayan mengejeknya. Tidak ada seorang pun yang berada di sisinya. Namun, pemuda itu menahan semua kelelahan dalam diam. Ia terus mencoba dan memaksakan dirinya dengan pedang, bahkan saat tubuhnya tidak sanggup lagi. Sementara itu, ayahnya hanya menyaksikan semuanya dari jendela dengan tatapan dingin dan jauh. Jauh di lubuk hati, pemuda itu hanya ingin usahanya diakui oleh sang patriark. Salah satu kerabatnya muncul untuk mengejeknya, mengatakan ia pasti gila karena mencoba menjadi ksatria. Ferda akhirnya terhempas ke tanah saat diberitahu bahwa ia tidak pernah punya hak untuk berada di sana karena ia lemah. Si penyerang menyebutnya, bajingan bermata biru, sementara pemuda itu menahan air mata penghinaan. Ia mendongak dengan harapan melihat tanda dukungan dari ayahnya di jendela itu. Namun, demi kekecewaannya, pria itu telah memunggungi dan mengabaikan rasa sakitnya sejak lama. Pada saat itu, Ferda menyadari bahwa mata keluarga itu tidak lagi tertuju padanya. Lelah dengan segalanya, pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan keluarga Rosnova selamanya demi menempuh jalannya sendiri. Ayahnya tidak menunjukkan emosi dan tetap memasang wajah datar saat mendengar berita itu. Pria itu hanya menerima kepergiannya dan gerbang tertutup, meninggalkan pemuda itu sendirian di dunia. Ia mendengar kata-kata kejam terakhir, yang mengatakan bahwa ia bukan lagi anggota resmi keluarga Rosnova. Ferda menatap tangannya sendiri yang terluka, mengetahui bahwa ayahnya selalu mengabaikan kerja kerasnya. Perasaan benci yang murni mulai membara di dalam dirinya saat tatapannya berubah gelap. Pemuda itu bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak akan pernah memaafkan mereka yang menghina dan membuangnya seperti sampah. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di sekelilingnya, menandakan kebangkitan kekuatan baru yang gelap. Ia memutuskan akan membuat semua orang menyesal. Dan pada hari itu, ia resmi menjadi seorang penyihir. Ferda membangkitkan kekuatan sihirnya pada usia 18 tahun dan memulai perjalanan baru untuk melampaui batas. Para murid lain menertawakannya, mengatakan sudah terlambat untuk mulai belajar sihir di usia itu. Mereka mengklaim butuh puluhan tahun untuk memahami dasar-dasarnya. Saat menjelaskan fungsi kekuatan batin, pemuda itu melepaskan aura yang menakutkan, membuat semua orang di sekitarnya lumpuh dalam ketakutan dan keterkejutan murni. Lingkaran merah muncul dan ia mengungkapkan bahwa mananya didorong oleh kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Kekuatannya meledak dengan hebat, menghancurkan segalanya di jalurnya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Ferda menyadari bahwa semakin ia membenci seseorang, semakin kuat ia di hadapan musuh-musuhnya. Setelah mencapai lingkaran keenam, penyihir itu memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke rumah lamanya. Ia menggunakan sihirnya untuk membuat para pelayan yang menghinanya mulai saling membunuh secara kejam. Tak lama kemudian, ia membuat saudara-saudaranya sendiri mulai membenci satu sama lain tanpa kendali. Balas dendam berlanjut hingga anak-anak sah keluarga itu akhirnya menghancurkan satu sama lain tanpa ampun. Terakhir, ia berhadapan dengan ayahnya dan pria itu memohon dengan putus asa agar ia membunuhnya dengan cepat. Ferda memaksa pria tua itu untuk melihat kehancuran keluarga bangga yang ia bangun dengan susah payah. Sang patriark benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah menyaksikan neraka yang diciptakan oleh putranya yang dulu ia remehkan. Dengan itu, segala sesuatu yang terkait dengan nama Rosnova lenyap dari keberadaan selamanya. Tatapan Ferda bersinar dengan intensitas jahat setelah menyelesaikan balas dendamnya terhadap darah dagingnya sendiri. Namun itu masih belum cukup, dan beberapa orang kuat mencoba menghentikannya dengan segala cara. Ia dinyatakan sebagai musuh publik benua itu dan menghadapi pasukan yang siap memburunya di pegunungan. Penyihir itu selamat lagi dan mencapai lingkaran ke-8, mencapai puncak kekuatan yang bisa dimiliki manusia. Bahkan setelah menjadi seorang archmage, ia tahu kebencian orang akan terus mengikutinya untuk waktu yang lama. Untuk menghancurkan segala ancaman, Ferda memutuskan ia perlu mencapai lingkaran ke-9 dan menjadi dewa. Ia mempelajari berbagai buku sampai ia menemukan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk evolusi terakhirnya. Pemuda itu menyadari ironi nasib yang kejam setelah membaca instruksi tentang apa yang harus dilakukan sekarang untuk mendapatkan kekuatan mutlak. Ia membutuhkan jantung dari naga merah bernama Valdrova. Ferda menyadari betapa ironisnya takdir. Saat menghadapi luasnya tempat gelap itu, darah makhluk itu menetes ke lantai sementara ia teringat siapa yang seharusnya menjadi tunangannya. Valdrova berkomentar bahwa mengesankan sekali bagaimana orang yang dijanjikan kepadanya justru datang untuk membunuhnya. Ferda meludahkan darah dengan tatapan marah, menunjukkan semua kebencian yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sang penyihir memerintahkan sang tiran, Valda, untuk mati dalam diam di tangannya tanpa melawan. Sang naga mengakui bahwa semua orang memanggilnya tiran, tetapi mempertanyakan alasan sebenarnya di balik kebencian tersebut.
Ia menyatakan bahwa ia tidak pernah terlibat dengan dunia manusia dan bertanya dendam apa yang masih disimpan Ferda. Pemuda itu kehilangan ketenangannya mendengar pertanyaan tersebut dan matanya bersinar dengan kemarahan membunuh yang tak terkendali. Ferda berteriak bahwa obsesi naga itu untuk mencari pengantin pria adalah penyebab pengusirannya dari keluarga. Valdrova bertanya apakah semua itu salahnya, dan Ferda menjawab dengan jawaban yang syarat dengan kepahitan. Ia menyatakan bahwa keserakahan sang naga menghancurkan hidupnya dan menuntut agar naga itu memahami rasa sakitnya sekarang. Makhluk perkasa itu tampak terguncang dan hanya menjawab bahwa ia akhirnya memahami situasinya. Ferda terkejut dengan reaksinya dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dalam momen singkat itu. Sang penyihir memutuskan untuk mengabaikan keraguan apapun dan mengambil waktu untuk memusatkan seluruh mananya. Valdrova menatapnya dengan kilatan berbeda di matanya dan berkata bahwa sekarang semuanya masuk akal. Cakar raksasa bergerak cepat, menciptakan jejak kehancuran di udara. Dampaknya keras dan Ferda mengeluarkan teriakan kesakitan saat mencoba tetap berdiri dalam pertempuran. Suara hantaman langsung bergema di tempat itu saat darah mulai memancar dengan hebat. Ferda terkejut saat merasakan darah hangat memercik ke wajahnya secara tak terduga. Ia menonton dengan terpaku saat Valdrova sendiri mulai merobek dadanya sendiri dengan cakarnya. Sang penyihir bertanya-tanya mengapa ia melukai dirinya sendiri dengan cara yang begitu kejam dan putus asa. Sang naga mengingatkannya bahwa ia membutuhkan jantung naga untuk sihirnya, dan Ferda mengutuknya dengan kebencian. Pemuda itu menyadari ia mencoba menghancurkan organ itu sendiri dan berteriak dengan putus asa agar ia berhenti. Cakar itu menusuk dalam ke dada makhluk itu sementara cahaya intens mulai bersinar. Ferda putus asa, mengetahui bahwa jantung itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk mencapai lingkaran ke-9. Serangan kuat menghantam wajah naga itu, menciptakan ledakan energi sihir kemerahan. Ia mengutuk makhluk itu sambil maju dengan segalanya untuk mencegah tujuannya rusak. Tubuh besar naga itu terhuyung sementara darah mengalir dari luka-lukanya yang terbuka. Ferda berteriak dengan putus asa, melihat bahwa pukulan itu mungkin merusak apa yang begitu ingin ia peroleh. Ia jatuh ke dalam kepanikan total, tidak tahu apakah jantung itu masih utuh setelah begitu banyak kekacauan dan kekerasan. Tiba-tiba, mata sang penyihir memantulkan cahaya keemasan yang berasal dari dalam tubuh makhluk itu. Ia menyadari jantung itu masih utuh dan terdiam tak bisa berkata apa-apa melihat pemandangan itu. Valdrova menawarkan organ itu, menyuruhnya untuk mengambilnya, dan pemuda itu menanyakan alasan dari tindakan tersebut. Ferda tidak mengerti mengapa ia berbuat sejauh itu. Ia bisa saja membunuhnya alih-alih mengorbankan dirinya sendiri. Sang naga mengungkapkan bahwa ia tahu keberadaannya sendirilah yang membuat hidup Ferda sengsara. Aura mistis mengelilingi makhluk perkasa itu sementara ia mulai mengungkapkan perasaan aslinya. Valdrova mengaku bahwa ia membenci dirinya sendiri sejak lama karena darah kekerasan yang mengalir di nadinya. Ia menjelaskan bahwa ia selalu berjuang melawan keinginan tak terkendali untuk menghancurkan segalanya tanpa alasan. Air mata jatuh dari mata sang naga saat ia berbicara tentang versi dirinya yang tak terbendung. Kenangan kehancuran muncul, menunjukkan bagaimana kekuatannya memporak-porandakan seluruh kota di masa lalu. Dalam wujud manusianya, ia tampak menderita melihat keberadaannya sendiri menyebabkan teror bagi orang lain. Sang naga meratapi keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sementara mimpinya hanya membawa penderitaan bagi orang lain, ia menangis dengan getir, menunjukkan kesedihan mendalam yang tidak pernah dibayangkan oleh Ferda. Valdrova berharap setidaknya ia bisa menemukan kebahagiaan melalui pengorbanannya. Tubuh makhluk raksasa itu mulai hancur menjadi partikel cahaya, meninggalkan sang penyihir sendirian. Ferda merasakan sesuatu yang aneh dan membingungkan di dalam dirinya saat menyaksikan akhir dari orang yang ia benci. Rasa pahit mengambil alih mulutnya, dan ia tidak bisa mengerti alasan merasa seperti ini. Pemuda itu mengutuk naga tersebut karena mencoba masuk ke dalam pikirannya dan mengacaukan perasaannya sampai akhir. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa lingkaran ke-9 ada tepat di depan matanya. Ferda mengangkat jantung bersinar yang berisi esensi abadi naga itu, siap untuk kebangkitan terakhirnya. Ferda berpikir bahwa jika ia menyerap jantung itu, ia akhirnya akan mampu melampaui batas kemanusiaan. Dia mulai mengonsumsi esensi sang naga sambil menjerit kesakitan, merasakan kekuatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Tujuan utama sang penyihir adalah terlahir kembali sebagai demagot, setengah dewa, dan mencapai puncak mutlak sihir di dunia. Sebuah ledakan cahaya menyilaukan terjadi saat pria muda itu diselimuti oleh energi yang kuat dan tidak dikenal. Tiba-tiba, Ferda mendapati dirinya berada di ruang gelap yang kosong. Merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dari yang ia harapkan. Ia menyadari telah mengonsumsi jantung tersebut, tetapi merasa aneh, seolah-olah ia melayang di tengah ketiadaan. Sang penyihir merasa seperti jatuh ke dalam rawa tak berdasar. Sementara bayang-bayang sang naga betina mulai muncul di sekelilingnya, Ferda bertanya-tanya apakah itu hanya efek samping setelah melahap jantung makhluk kuno tersebut. Banjir emosi yang luar biasa menguasai pikiran pria muda itu saat ia dikelilingi oleh untaian cahaya. Pria muda itu menerima kejutan mental yang mendalam saat mulai mengakses ingatan dan perasaan asli Falda. Ia jatuh berlutut ke tanah saat menyadari bahwa ia merasakan rasa sakit dan penderitaan yang ditanggung sang naga sendirian. Ferda akhirnya berhasil melihat kebenaran di balik makhluk yang sangat ia benci sepanjang hidupnya itu.
Ia melihat keputusasaan kuno yang mendalam bercampur dengan kesepian lembut yang hanya ingin mendekap dunia. Sang penyihir menyadari bahwa kemarahan dan kebenciannya sendiri adalah perasaan yang tidak berarti dibandingkan dengan apa yang dirasakan sang naga. Pria muda itu mulai menangis putus asa sambil bertanya-tanya apa yang baru saja ia lakukan pada Valdova. Ferda mempertanyakan apa keinginan sejatinya dan apakah balas dendam atau kekuasaan benar-benar sepadan dengan begitu banyak pengorbanan. Sebuah penglihatan masa lalu menunjukkan Ferda kecil duduk sendirian di meja sambil menggambar dengan tenang. Pria muda itu mengamati dirinya saat kecil dan menyadari bahwa mimpinya jauh lebih sederhana daripada yang ia ingat. Ia mengerti bahwa jauh di lubuk hatinya, yang ia inginkan hanyalah membangun keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Tujuan besarnya hanyalah hidup damai, tetapi jalan yang ia pilih justru berujung pada kehancuran total. Sang penyihir menatap Valdova dalam penglihatan itu dan bertanya-tanya apakah dia juga mendambakan kedamaian dan kebahagiaan yang sama seperti dirinya. Ferda merasakan kekosongan besar di dadanya dan menyadari bahwa semua pencarian akan kekuasaan mutlak itu sama sekali tidak berarti. Ia menatap tubuh sang naga yang mati di tangannya dan mempertanyakan apa gunanya semua itu sekarang. Air mata mengalir di wajah sang penyihir yang berlumuran darah sementara ia sangat menyesali pilihan-pilihan kejamnya. Lingkaran ke-9 memungkinkan dia menggunakan satu-satunya mantra yang mampu mengubah segalanya yang disebut wis, harapan. Bahkan dengan pemikiran bahwa tidak ada lagi yang penting, Ferda mengaktifkan lingkaran sihir agung itu sambil mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang lama. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang memanggil namanya dan membuka matanya, terkejut dengan perubahan pemandangan yang mendadak. Pria muda itu bingung, tidak mengerti di mana ia berada. Saat menyadari ia kembali ke kantor ayahnya di istana, Remal Trosnova memarahi putranya karena teralihkan perhatiannya saat ia mencoba membicarakan sesuatu yang sangat penting. Ferda ingat bahwa pria ini mati dalam kehinaan dan menyadari bahwa entah bagaimana ia kembali ke masa lalu. Ayahnya mengulangi momen yang tepat ketika pertunangan dengan Archduchess Valda diputuskan secara resmi. Sang patriark menyatakan dengan dingin bahwa pria muda itu harus tahu betul apa arti perjanjian pernikahan tersebut. Pria itu memperingatkan bahwa jika putranya menolak pertunangan tersebut, seluruh keluarga harus menanggung konsekuensinya. Ferda berjalan melalui lorong dengan syok setelah memastikan bahwa ia benar-benar kembali ke hari yang mengubah hidupnya. Pria muda itu mengejutkan ayahnya dengan mengatakan dia memahami situasinya dan menerima takdir yang dipaksakan kepadanya. Ia memutuskan tidak akan melarikan diri kali ini dan secara resmi menerima pertunangan dengan Valdova yang kuat. Hukin Rosnova mengetahui berita tersebut dan tidak percaya saudaranya menerima perjanjian itu dengan begitu mudah. Putra kedua keluarga itu merasa aneh karena Ferda setuju untuk berjalan langsung ke dalam jebakan mematikan tanpa melawan. Pelayan melaporkan bahwa Ferda sudah bersiap untuk pergi dan bahwa ia menolak semua bantuan di kamarnya. Hukin tersenyum jahat dan memutuskan untuk pergi ke kamar saudaranya untuk mengejek penderitaannya yang akan segera tiba. Sang protagonis tetap tenang saat selesai berpakaian, mengabaikan keributan di luar. Sang kakak masuk, berteriak dan bertanya mengapa pria muda itu belum meninggalkan rumah tersebut. Hukin lumpuh karena terkejut melihat ekspresi tenang dan tegas di wajah Ferda. Saat itu, sang antagonis berharap menemukan saudaranya menangis dan memohon agar tidak dikirim menuju kematian yang pasti. Ferda mengabaikan provokasi tersebut dan terus berpakaian sendiri, menunjukkan kedewasaan yang tidak dimilikinya di masa lalu. Pria muda itu menjelaskan bahwa ia menyuruh para pelayan menunggu di luar karena ia tidak butuh bantuan untuk mengikuti jalannya sendiri. Hukin bertanya-tanya apakah ini benar-benar saudara yang sama yang lemah dan pengecut yang ia kenal di masa lalu. Ferda dengan dingin memastikan ia tahu bahwa pertunangan ini hanyalah alasan untuk mengusirnya dari keluarga. Sang saudara mengejek, mengatakan ia akan mati, dan bertanya apakah ia tahu mengapa posisi tunangan sebelumnya kosong. Sang protagonis menjawab dengan tenang total bahwa ia sudah sangat menyadari semua bahaya yang menunggunya. Di masa lalu, tunangan pertama Valdova tidak lain adalah pangeran ketiga kekaisaran. Ia dianggap pria sempurna dan bahkan menolak tahta untuk menjadi tunangan dari sang naga tiran. Namun hanya 1 hari setelah tiba untuk pertunangan, segalanya berubah menjadi tragis dan penuh kekerasan. Sang pangeran tampak menjalani mimpi cinta sejati di awal perjalanannya. Namun, ia akhirnya dipukuli dengan brutal hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hukin bertanya apakah Ferda benar-benar berpikir ia bisa selamat di tempat di mana bahkan seorang pangeran kuat pun gagal. Sang saudara menyerah mencoba memberi nasihat dan menyebut pria muda itu idiot karena berjalan menuju kematian yang pasti. Ia bahkan mengancam akan memenggal kepala Ferda jika pria muda itu berpikir untuk melarikan diri dan mempermalukan keluarga. Sang protagonis membalas provokasi tersebut dengan menyarankan agar saudaranya lebih baik mengurus keinginannya sendiri. Ferda mengungkapkan bahwa semua orang tahu tentang obsesi rahasia Hukin terhadap istri saudara laki-lakinya sendiri. Hukin marah besar dan mencoba menyerang, tetapi akhirnya ditahan oleh orang-orang di dekatnya. Sang tuan muda memperingatkan bahwa sekarang wajahnya terlalu berharga untuk ditandai oleh memar konyol. Ia mengucapkan selamat tinggal dengan tenang dan mengikuti jalannya menuju wilayah berbahaya sang naga. Saat pria muda itu pergi, salah satu pelayan mulai menangis dengan cara yang berlebihan dan sangat berisik. Kepala pelayan tua mengklaim dengan kepalsuan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk melayani tuan muda selama bertahun-tahun ini. Ferda tahu itu bohong, karena jika itu benar, pria itu tidak akan meracuni makanannya di masa lalu.
Ia ingat bahwa kesehatan tubuhnya yang rapuh di masa kanak-kanak disebabkan oleh kejahatan karyawan rumah itu sendiri. Kebencian muncul kembali sejenak, dan ia merasa ingin mengakhiri hidup si tua pengkhianat itu. Ferda lebih memilih untuk menepuk bahu kepala pelayan itu, mengatakan ia telah bekerja keras. Pria muda itu secara ironis mengatakan bahwa pasti tidak mudah merawat seseorang seperti dirinya begitu lama. Ia meminta kepala pelayan untuk menjaga keluarga Rosnova dan kereta akhirnya mulai menjauh dari istana. Sekarang Ferda merasa damai karena telah melakukan balas dendam berdarah di kehidupan sebelumnya. Pria muda itu mengamati pemandangan melalui jendela sambil merasakan ayunan lembut dari perjalanan panjang itu. Hasrat untuk membalas dendam hilang sepenuhnya, memberi jalan pada perasaan tenang yang nyaman. Ia merenungkan bahwa sihir yang ia gunakan di masa lalu bekerja pada tubuhnya seolah-olah itu adalah obat terlarang yang membuat ketagihan. Awalnya, itu adalah sesuatu yang mengasyikkan, tetapi segera menjadi kecanduan yang berbahaya dan benar-benar di luar kendali. Sihir itu adalah narkotika nyata yang mengubah akal sehat apapun menjadi kegilaan murni dan mutlak. Ketika kegilaan mengambil alih, segalanya tampak mengasyikkan dan bahkan euforia bagi sang penyihir agung. Ferda menutup matanya dan memutuskan ia tidak ingin hidup tenggelam dalam kegelapan masa lalu itu lagi. Menikmati sedikit kedamaian setelah sekian lama adalah perasaan yang jauh lebih baik baginya. Pria muda itu berharap tidak perlu bangkit sebagai penyihir lagi sampai mereka memberitahunya tentang kedatangannya di lokasi. Sebuah tanda kayu memperingatkan bahwa dari sana dimulailah wilayah terlarang di mana tidak ada yang boleh masuk. Ferda dibiarkan duduk di tengah jalan, menunggu takdir menunjukkan apa langkah selanjutnya. Kereta itu pergi dengan cepat sementara kusir mendoakan keberuntungan dan kesehatan bagi sang tuan muda. Ia tahu ia akan membutuhkan sihir untuk bertahan hidup dari binatang buas yang menghuni hutan itu. Pria muda itu merasakan kehadiran aneh mendekat secara diam-diam dari balik vegetasi. Ferda menyadari ada seseorang yang bersembunyi di semak-semak yang mengamati setiap gerakannya dengan saksama. Seorang pelayan bernama Rory muncul dan memperkenalkan dirinya secara formal sebagai pelayan Lord Falda. Ia bertanya apakah dia tunangan yang diharapkan dan pria muda itu mengonfirmasi identitasnya dengan tenang total. Rory menawarkan untuk menemaninya secara pribadi melewati hutan menuju kastil yang megah di wilayah itu. Kekaisaran Arkan percaya bisa menaklukkan apapun dengan kekuatannya yang mutlak dan tak terkalahkan. Namun, tanah para iblis adalah kekacauan yang tak terjinakkan yang tidak bisa dikalahkan oleh pasukan manusia manapun. Adalah sang naga merah Valdova yang akhirnya berhasil menghentikan kemajuan mematikan dari gerombolan itu. Ferda merenungkan bagaimana sang naga mendapatkan reputasi buruk meskipun telah melindungi seluruh umat manusia. Orang-orang menyebarkan desas-desus kejam sementara makhluk-makhluk lapar mulai muncul dari bayang-bayang hutan. Seekor monster mencoba menyerang tetapi ditakuti oleh kekuatan tak terlihat sebelum menyentuh pria muda itu. Rory menyadari rasa takut Ferda dan mencoba menenangkannya, mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir. Dia menjamin bahwa selama mereka bersama, tidak ada makhluk yang akan berani menyerang secara gegabah. Ferda bertanya tentang waktu tempuh perjalanan dan penasaran bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat. Rory mengungkapkan secara alami bahwa jika dia terbang, hanya butuh 10 detik untuk mencapai lokasi tersebut. Ferda mengamati gerakan Rory dan menyadari bahwa dia jelas bukan pelayan biasa. Dia adalah makhluk tingkat tinggi yang mewarisi darah naga, yang menyembunyikan tanduk dan ekornya dari manusia. Pemuda itu memutuskan untuk berhenti sejenak dan menancapkan tongkatnya ke tanah untuk mengatur napas setelah berjalan jauh. Rory menyarankan untuk menggendong Ferda dan terbang ke sarang agar menghemat waktu, tetapi pemuda itu tampak kelelahan dengan ide tersebut. Sang protagonis menolak tawaran bantuan itu, hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin digendong oleh pelayan. Keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu sementara keduanya saling menatap di tengah hutan gelap. Ferda mencoba meminta istirahat sejenak, tetapi Rory mengabaikannya dan memerintahkannya untuk terus maju karena tuannya sedang menunggu. Pemuda itu menghela napas dan menunjukkan kelelahan, tetapi akhirnya menerima bahwa dia tidak akan mendapatkan istirahat dalam perjalanan yang sulit itu. Dia merenung bahwa menikah bukanlah tugas yang mudah. Sementara matahari mulai terbenam di cakrawala yang jauh, mereka akhirnya tiba di tujuan dan ketukan tegas bergema di pintu besar kastil. Rory mengumumkan dengan suara keras bahwa Ferda akhirnya tiba di wilayah suci Valdova yang kuat. Ferda merasakan kehadiran yang luar biasa datang dari balik pintu-pintu itu dan menyadari kekuatan sejati seekor naga. Pelayan itu memintanya menunggu di luar sementara dia menerima perintah. Tetapi pemuda itu ingin berbicara langsung. Rory merasa teriritasi oleh keberanian manusia itu, dan Ferda menyadari lebih baik patuh agar tidak menimbulkan masalah. Beberapa saat kemudian, gadis itu kembali untuk menyampaikan pesan resmi yang dikirim oleh Archduchess Valdova. Pesan itu memuji keberanian Ferda karena telah pergi sejauh itu meski mengetahui reputasi kebrutalan sang naga. Namun, pesan itu mengungkapkan bahwa Valdova tidak tertarik untuk mempertahankan pertunangan paksa. Dia memerintahkan pemuda itu untuk kembali ke tempat asalnya, membuat sang protagonis sangat terkejut. Ferda berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, dia akan setuju untuk melarikan diri tanpa berpikir dua kali demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun sekarang segalanya berbeda, dan dia merasa bahwa berada di sana adalah pilihan pribadi dan bukan dekret. Pemuda itu menyatakan dia tidak akan kembali dan ingin melanjutkan komitmen pernikahan tersebut.
Ruri tidak percaya dengan jawaban itu dan bertanya apakah dia benar-benar ingin dia menyampaikan pesan itu kepada tuannya. Tiba-tiba, sekantong penuh koin emas dilemparkan ke tanah di depan kaki pemuda itu. Sang naga menawarkan kekayaan yang sangat besar agar Ferda bisa pergi dan membangun kehidupan baru di tempat lain. Rencananya adalah memberi manusia itu kekayaan agar dia bisa menyingkirkan keluarga Rosnova tanpa menderita. Sang protagonis menegaskan bahwa dia tidak tertarik untuk mengumpulkan kekuasaan atau kekayaan besar. Ferda mengangkat tangannya dan berkata dengan keyakinan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar penting baginya sekarang adalah sesuatu yang lain. Dia menegaskan kembali keinginannya untuk tetap bertunangan dengan Archduchess Valdova dan berlutut sebagai tanda hormat. Ruri menghela napas dalam-dalam, menunjukkan bahwa kesabarannya dengan manusia keras kepala itu telah habis sepenuhnya. Pelayan itu mengepalkan tinjunya dengan erat sementara aura bahaya mulai memancar dari seluruh tubuhnya. Dia mengarahkan jarinya ke arah Ferda dan memerintahkannya untuk segera meninggalkan wilayah itu sebelum terlambat. Pemuda itu menyadari kata-kata itu bukan dari tuannya, melainkan peringatan pribadi yang datang dari Ruri sendiri. Pelayan itu mulai berubah wujud, memperlihatkan cakar dan tanduk tajam sambil mengancam sang tuan muda. Energi hijau yang kuat meledak di sekelilingnya, menunjukkan sifat aslinya sebagai pelayan naga. Ferda terkena tekanan rasa takut naga itu dan mencoba melindungi dirinya dari kekuatan aura yang luar biasa. Ruri menyebut manusia sebagai sampah dan mengatakan bahwa setiap orang hanya didorong oleh keserakahan dan ambisi yang berlebihan. Pada saat itu, pemuda itu memahami alasan sebenarnya di balik kematian tragis pangeran ketiga di masa lalu. Dia mengatakan bahwa sang pangeran hanya ingin menggunakan pernikahan tersebut untuk mengeksplorasi dan menundukkan kekuatan Valdova. Pelayan itu menyatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang tidak tahu malu yang mengira bisa menyembunyikan keserakahannya yang jelas. Ruri berjalan menuju pemuda itu dengan tatapan dingin, mengatakan dia hanyalah manusia sombong lainnya. Dia menjatuhkannya ke tanah dengan mudah dan berkata bahwa di matanya, Ferda tidak berbeda dari yang lain. Pelayan itu bertanya apakah dia ingin mengalami akhir yang berdarah sama seperti pangeran karena mencoba menipu tuannya. Meski di bawah tekanan, sang protagonis memberikan senyum tenang, membuat gadis itu semakin teriritasi dan bingung. Ferda Nova mulai mengucapkan sumpah hikmat, menjamin bahwa tidak ada kebohongan di dalam hatinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak dipaksa oleh siapapun untuk berada di sana dan bahwa dia tidak mencari keuntungan pribadi apapun. Pemuda itu ingat bagaimana dia memberikan hatinya sendiri kepada pria egois seperti dirinya di kehidupan lain. Kali ini dia berjanji bahwa segalanya akan berbeda dan bahwa dia akan tetap berada di sisinya, apapun yang terjadi. Ferda meminta Ruri untuk memberitahu sang Archduchess agar berbicara langsung dengannya alih-alih menggunakan perantara. Pelayan itu menggertakkan giginya karena marah atas ketidaksopanan pemuda itu dan bersiap untuk serangan fatal. Dia berteriak dengan marah, bertanya bagaimana dia berani mengatakan begitu banyak omong kosong dan menyerang sang protagonis. Keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu sementara Ruri mengamati Ferda yang tergeletak di tanah tanpa mengatakan apapun. Pelayan itu meminta izin sejenak dan pergi sementara pemuda itu setuju untuk menunggu dengan sabar kepulangannya. Ruri berlutut di hadapan nyonyanya untuk melaporkan bahwa pria itu ingin menjadi tunangan resmi Valdova. Dia mengakhiri laporannya dengan memastikan bahwa itulah kata-kata yang diucapkan oleh manusia muda tersebut. Gadis itu berbicara kepada penguasa agung dan nyonyanya yang memegang status kekuatan mutlak di kerajaan itu. Valdova bertanya dengan nada penasaran apakah pemuda itu benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu yang begitu berani. Archduchess yang kuat itu mengakui bahwa dia penasaran untuk mengetahui seperti apa orang itu sebenarnya di dalam dirinya. Ruri menjelaskan bahwa dia tampaknya hanyalah manusia yang sangat lemah yang bisa mati hanya karena berjalan kaki. Pelayan itu mencoba meyakinkan tuannya untuk menyingkirkannya karena terlalu lemah, tetapi menerima peringatan langsung untuk berhenti. Ruri meminta maaf dan mengakui bahwa wajahnya tampan, tetapi Valdova mengatakan bukan itu yang dia tanyakan. Gadis itu menghela napas dan mengakui bahwa manusia itu jelas bukan orang biasa. Dia menjelaskan bahwa karena dia adalah keturunan naga, Dragon Spawn, sangat mudah baginya untuk meneror manusia manapun dengan kehadirannya. Namun, Ferda tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan bahkan setelah dia melepaskan aura luar biasanya terhadapnya. Ruri menyimpulkan bahwa dia pasti mampu menatap langsung ke mata tuannya tanpa ragu sedikitpun. Valdova tertawa kecil, menunjukkan bahwa dia menganggap seluruh situasi itu cukup menarik. Archduchess menyatakan bahwa ini sangat bagus, membuat pelayannya tampak terkejut dengan reaksi positif tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu ingin menemukan manusia yang mampu menatapnya langsung tanpa gemetar. Valdova percaya bahwa dengan cara ini, keduanya akhirnya akan dapat saling berhadapan secara normal dan bermartabat mulai sekarang. Ruri sangat bingung dan bertanya apakah nyonyanya benar-benar berniat untuk bersikap normal dengan pemuda itu. Sang naga mengonfirmasi ya sementara pelayannya tetap dia mencoba memproses keputusan yang tidak terduga itu. Kembali ke lorong, Ruri memberitahu pemuda itu bahwa nyonyanya memutuskan untuk melanjutkan pertunangan resmi di antara mereka. Pelayan itu memperingatkan dia akan menunjukkan jalan ke kamar tamu dan memintanya untuk mengikutinya tanpa penundaan. Ferda memasuki ruangan dan terkesan melihat tempat itu jauh lebih terawat daripada yang dia bayangkan. Pemuda itu bertanya siapa yang melakukan pemeliharaan dan menemukan bahwa Ruri sendiri yang mengurus semuanya sendirian di kastil itu. Dia menatapnya dengan jijik dan mengaku sebagai satu-satunya pelayan sang tuan,
menyebut pemuda itu hanya sebagai tamu. Pemuda itu mempertanyakan gelar tersebut dan dia membalas dengan mengatakan bahwa sampai upacara pernikahan, dia tidak lebih dari tamu sederhana di sana. Ferda berpikir dia terlihat seperti anjing penjaga dan segera mengetahui bahwa pertunangan akan terjadi dalam waktu 1 bulan. Upacara akan diadakan secara diam-diam dan sangat pribadi di dalam sarang suci naga itu sendiri. Sang protagonis menerima informasi itu dengan tenang sementara pelayan itu mengamatinya dengan tatapan penuh kecurigaan. Ferda mulai merenung dengan serius tentang tenggat waktu 1 bulan yang akan dia miliki di tempat yang sangat terisolasi itu. Rory terus mengamati pemuda itu dalam keheningan total, mempertahankan sikap tegas dan otoriter seperti biasanya. Dia memperingatkan bahwa tidak ada yang akan mendapatkan apapun secara gratis dan bahwa ini adalah tenggat waktu terakhir baginya untuk membuktikan nilai dirinya yang sebenarnya. Gadis itu menjelaskan bahwa pendamping dari sosok yang hebat perlu memiliki status yang setara dengan nyonyanya. Rory memerintahkannya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tunangan Archduchess yang kuat itu sekarang juga. Ferda terdiam dalam pemikiran, menyadari bahwa pernikahan tersebut tampaknya menjadi tugas yang jauh lebih sulit daripada yang dia perkirakan. Pemuda itu bertanya apakah persyaratan itu adalah keinginan tuannya. Namun, Rory memperjelas bahwa itu adalah keinginannya sendiri. Pelayan itu menyatakan bahwa Archduchess sangat dingin dan itulah sebabnya dia sendiri tidak bisa membiarkan detail apapun terlewatkan. Dia menuntut agar meskipun dengan tubuh lemah itu, pemuda tersebut membuktikan bahwa dia memiliki potensi tersembunyi yang nyata. Rory memperingatkan bahwa jika dia gagal, dia tidak akan pernah diakui sebagai pendamping sejati oleh ras naga. Sang protagonis terdiam cukup lama saat memproses tantangan besar yang baru saja ia terima. Ferda menyimpulkan bahwa calon pengantinnya memiliki orang-orang yang sangat baik dan setia di sisinya untuk mengurus semua detail. Ia menyadari bahwa meskipun tidak menyukainya, Rory mengutamakan kepentingan tuannya di atas segalanya. Sebuah penglihatan kelam muncul, memperlihatkan bagaimana sang naga merasa sendirian di saat-saat terakhirnya dalam kehidupan sebelumnya. Pemuda itu menerima tantangan tersebut dan bertanya apakah ia perlu menjadi kaisar agar akhirnya dihormati oleh mereka. Ferda mencatat bahwa dia membuatnya tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu menuntut potensi yang bahkan melampaui seorang kaisar. Ia menunjukkan senyum yang sangat percaya diri dan mengatakan bahwa ia mengerti dengan sempurna apa yang perlu dilakukan mulai sekarang. Rory sangat kesal dengan sikapnya dan bertanya mengapa manusia itu tampak begitu santai dan tenang. Sang pelayan mempertanyakan apakah dia pikir naga adalah makhluk yang mudah atau apakah dia sama sekali tidak memiliki otak. Pemuda itu menjamin bahwa tidak seperti itu dan berjanji untuk menunjukkan kemampuan yang cukup dalam tenggat waktu 1 bulan. Rory menatapnya dengan sangat ragu, bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan diri sebesar itu pada manusia yang begitu rapuh. Malam turun menyelimuti kastil sementara bulan bersinar terang di langit yang cerah dan berbintang. Ferda berjalan melalui ruangan sambil memikirkan tantangan tersebut, membuktikan potensinya bahkan tanpa memiliki kemampuan. Sekarang ia tahu bahwa penyihir lingkaran ke-9 itu langka dan bahwa dialah satu-satunya dengan pengalaman itu di dunia. Pemuda itu merenungkan bahwa lingkaran pertama adalah langkah paling penting untuk menentukan sirkuit mana. Kebanyakan penyihir memilih lingkaran biru karena itu adalah jalur yang lambat namun sangat stabil dan aman. Lingkaran merah, di sisi lain, lahir dari kebencian dan bisa membawa penyihir langsung pada kegilaan yang berbahaya. Ferda teringat ia mengikuti jalur kebencian di masa lalu dan sekarang perlu memutuskan apakah ia akan melakukan segalanya dengan cara yang sama. Pemuda itu memutuskan bahwa kali ini ia akan mengambil jalur yang berbeda untuk memastikan pikirannya tidak pernah goyah lagi. Seminggu berlalu dan hari menyingsing dengan cerah di atas menara-menara tinggi kastil Valdrova. Sang protagonis tampak sedang bermeditasi di lantai kamar, fokus untuk membangkitkan kembali kekuatan batinnya. Ferda berjuang semaksimal mungkin saat mencoba memusatkan energi biru di antara kedua tangannya dengan susah payah. Ia menghela napas frustrasi saat menyadari bahwa ia gagal sekali lagi dalam usahanya untuk maju. Pemuda itu mencatat bahwa tekstur mana baru ini berbeda dan ingatan lama tidak banyak membantu. Dengan hanya 3 minggu tersisa hingga tenggat waktu, Rory memasuki ruangan untuk menanyakan tentang persiapannya. Sang pelayan membawa rebusan dan berkomentar dengan nada meremehkan bahwa tidak ada perubahan pada penampilan pemuda manusia yang lemah itu. Ferda mulai makan dan menyatakan dengan percaya diri bahwa semuanya akan berhasil jika dia terus berusaha keras. Jauh di lubuk hatinya, pemuda itu mengakui pada dirinya sendiri bahwa tidak ada kemajuan dan bahwa dia membutuhkan pendekatan baru. Tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, membuat pemuda itu dalam keadaan siaga tinggi di tempat tersebut. Ferda menanyakan penyebab getaran itu dan Rory menjelaskan bahwa tuannya sedang berburu monster saat ini. Ia mengatakan bahwa Valdrova secara pribadi melenyapkan makhluk-makhluk yang muncul dari tanah terkutuk di timur. Sang protagonis terkesan saat membayangkan skala kekuatan nyata yang sedang dikerahkan oleh sang naga di luar sana. Ferda mengejutkan pelayan itu dengan menyatakan bahwa ia ingin melihat pertempuran epik tersebut dengan mata kepalanya sendiri sebagai manusia. Rory segera memperingatkan bahwa akan lebih baik baginya untuk tidak melakukan itu, dan pemuda itu mempertanyakan alasan peringatan tersebut. Gadis itu menyatakan bahwa pikiran waras manusia biasa tidak akan pernah mampu menahan kekerasan seperti itu. Ia mengejek, mengatakan bahwa dia mungkin akan berakhir mengompol karena ketakutan bahkan sebelum upacara pertunangan terjadi.
Verda memukul meja dengan tegas dan menyangkal kemungkinan melarikan diri dari tugasnya. Pada saat itu, pemuda itu berdiri, menyatakan bahwa adalah kewajibannya sebagai pendamping untuk menyaksikan kekuatan calon pengantinnya. Rory membuka sayap putihnya dan membawa pemuda itu menembus langit dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menakutkan. Mereka akhirnya mendarat di lokasi tersebut dan sang pelayan mengumumkan dengan dingin bahwa mereka baru saja sampai di tujuan. Verda jatuh berlutut di tanah, merasakan efek dari perjalanan cepat yang terasa seperti teleportasi instan. Perutnya mual sementara Rory memperingatkan bahwa orang yang harus ia amati bukanlah dirinya, melainkan Valdrova. Sang pelayan memerintahkannya untuk berdiri dan melihat ke depan untuk menghadapi realitas brutal dari pertempuran itu. Mereka mengamati dari puncak tebing, kabut gelap dan kuat yang menyelimuti seluruh medan perang. Sang protagonis sangat terkejut, menyaksikan besarnya kehancuran yang terjadi di hadapannya. Seekor makhluk mengerikan dengan beberapa kepala muncul sambil meraung hebat di tengah kegelapan yang dalam itu. Monster itu bergerak panik, mencoba membela diri melawan serangan tanpa henti yang diterimanya dari atas. Ledakan api yang dahsyat menutupi langit sementara Valdrova menukik ke arah musuh dengan kemarahan. Kepala-kepala Hydra mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking saat dikelilingi oleh api yang membakar dari sang naga merah. Valdrova menggunakan cakar tajamnya untuk merobek daging makhluk itu dengan kekuatan fisik yang mengesankan. Tatapan sang naga bersinar dengan intensitas mematikan saat ia menyiapkan serangan terakhirnya terhadap monster itu. Makhluk raksasa itu mengangkat lehernya dan mulai memusatkan energi yang menghancurkan di dalam tenggorokannya. Ia melepaskan napas apinya, menciptakan pilar kehancuran yang melahap segalanya di jalurnya. Rory tetap tidak bergerak menghadapi gelombang kejut tersebut. Sementara angin kencang mengguncang pakaian dan rambutnya, raungan Valdrova bergema ke seluruh wilayah, membuat bumi bergetar di bawah kaki sang protagonis muda. Kekuatan suara tersebut begitu kuat sehingga tampaknya mampu menghancurkan semangat makhluk hidup apapun yang mendengarnya. Verda merasakan keringat menetes di wajahnya saat ia berjuang untuk tidak kehilangan kesadaran menghadapi kekuatan yang begitu besar. Pemuda itu jatuh berlutut lagi, menyadari bahwa kekuatan calon pengantinnya melampaui batas apapun yang bisa dibayangkan. Raungan naga itu mendominasi lingkungan sementara mata sang monster bersinar dengan nada keemasan yang mengancam. Sang tuan muda terengah-engah dengan putus asa sementara Rory bertanya apakah dia akhirnya memahami bahaya yang dia hadapi di sana. Sang pelayan menyimpulkan dengan mengatakan bahwa konyol bagi seorang manusia untuk ingin bergabung dengan makhluk yang lebih unggul seperti naga. Rory memperlihatkan wujud asli Valdrova dan memperingatkan bahwa makhluk kolosal itulah yang akan menjadi pendamping pemuda itu. Pelayan menyatakan bahwa konyol bagi seorang manusia sederhana untuk ingin bergabung dengan makhluk sekuat naga. Ia menegaskan bahwa binatang buas yang tidak bisa dijinakan itu mewakili wajah asli pengantin yang dipilih sang protagonis. Verda mencoba untuk tetap teguh sementara tangannya gemetar tanpa henti menghadapi tekanan yang luar biasa dari penglihatan tersebut. Rory mengamati gemetarnya dan berpikir bahwa ia sudah menduga hal ini setelah memperingatkan tentang bahaya yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa dalam darah naga merah bersemayam apa yang disebut manusia sebagai sifat jahat. Gadis itu menggambarkan keberadaan yang hanya tahu cara menghancurkan dan membawa niat membunuh yang ganas. Rory bertanya apakah pemuda itu akhirnya mengerti bahwa tekad saja tidak cukup untuk menjadi pendampingnya. Sang pelayan percaya bahwa manusia dan naga tidak akan pernah bisa bersatu dan bahwa impian nyonyanya sia-sia. Tiba-tiba, Verda tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu sangat luar biasa, membuat gadis itu benar-benar terkejut. Rory ngeri saat menyadari bahwa pemuda itu merasakan kekaguman alih-alih ketakutan di hadapan pembantaian itu. Ia menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam dan bahkan berpikir bahwa sang protagonis adalah tipe masokis gila. Malam kembali ke kastil sementara keheningan menyelimuti menara-menara tinggi di bawah sinar bulan yang lembut. Verda terbaring di kamarnya merenungkan bagaimana ia perlu mempersiapkan dirinya secara mental untuk hari itu. Tubuhnya benar-benar hancur setelah menderita karena ketakutan dan raungan memekakkan telinga dari sang naga merah. Rory harus mengawal pemuda itu kembali ke kamar sementara ia mencoba pulih dari trauma fisik. Ia bersyukur bahwa pikirannya masih utuh, tetapi takut kelelahan akan membuatnya kehilangan sepanjang hari. Verda bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia merasakan keinginan yang begitu besar untuk menyaksikan pertempuran brutal itu sejak awal. Duduk di tepi tebing, sang tuan muda mulai mengulas setiap detail dari apa yang ia saksikan sebelumnya. Tatapan tajam menguasai wajah pemuda itu saat ia menghidupkan kembali perasaan teror mutlak di dadanya. Meskipun itu sesuatu yang menakutkan, pemuda itu menyadari ia ingin terus mengamati kekuatan Valdrova dari dekat. Ia mengerti bahwa ia menyembunyikan wujud aslinya untuk melindungi apa yang ia cintai sambil menghancurkan monster tanpa ampun. Verda melihat jalan seorang ksatria mulia yang memilih untuk menempuh perjalanan penderitaan murni sendirian. Pemuda itu mengagumi pengorbanannya dan merasa bahwa takdir itu adalah sesuatu yang benar-benar agung dan mulia. Ia merasa kecil di hadapan besarnya hal itu dan membuka tangannya, merasakan angin sepo-sepo di cakrawala. Sang protagonis berpikir tentang bagaimana rasanya bagi seseorang seperti dia untuk berada di samping kehadiran yang begitu luar biasa. Tiba-tiba, cahaya merah muncul di dadanya dan ia terkejut merasakan pembentukan sebuah lingkaran. Verda mencoba menolak energi itu karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dengan mana kebencian. Ia bingung saat mencatat bahwa esensi kekuatan itu berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya.
Bayangan malam muncul di benaknya saat ia mencoba mengendalikan aliran mana merah yang intens. Sang tuan muda memanggil nama Valdrova sementara tubuhnya diselimuti aura mistis yang kuat. Ferda menyadari bahwa mananya mengalir lebih baik saat ia mengingatnya, dan ia mencatat bahwa perasaan itu bukanlah kebencian atau keinginan balas dendam. Ia mencoba membedah emosi aneh apa itu, sambil bermeditasi dengan memusatkan pikiran pada ketenangan batin. Sang pemuda fokus menekan dan memutar energi dengan cepat untuk menstabilkan kekuatan yang tumbuh di tangannya. Ia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, mendedikasikan diri sepenuhnya untuk menarik kekuatan batinnya dengan presisi tinggi. Sebuah lubang hitam energi terbentuk, dan Ferda akhirnya berhasil mewujudkan lingkaran sihir pertamanya. Ia mengamati segel yang bersinar di tangannya dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Sang protagonis bersumpah bahwa kesalahan masa lalu tidak akan pernah terjadi lagi sekarang setelah ia menemukan jalan yang baru. Ruri memasuki ruangan dan ternganga, bertanya apakah dia benar-benar membangkitkan sirkuit sihirnya hanya dalam satu malam. Ferda tetap makan dengan tenang dan memuji mata jeli sang pelayan yang menyadari perubahannya begitu cepat. Sang pemuda menyatakan bahwa ia berhasil melakukan prestasi itu karena ia bukanlah orang biasa, lalu bertanya apa pendapat Ruri tentang hal itu. Ruri mengakui bahwa ia memang memenuhi kualifikasi, sementara sang pemuda tahu ia masih harus menempuh jalan yang panjang. Ia menyeka wajahnya dengan elegan, mempertahankan ekspresi tenang sambil berfokus pada tujuan nyata berikutnya. Ferda bertanya apakah ada tempat di dekat sini tempat ia bisa berlatih sihir tanpa diganggu. Sang pelayan mulai menyiapkan tempat tersebut dengan cepat, menunjukkan efisiensi supranatural dalam setiap gerakannya. Ruri mempersembahkan tempat latihan yang ia bangun, mengikuti instruksi tepat yang diberikan sang tuan muda. Ferda bertepuk tangan, terkesan karena Ruri membangun semuanya sendirian hanya dalam waktu setengah hari yang sibuk. Ferda menjelaskan bahwa ia ingin melatih kontrol mana untuk menghindari pemborosan energi sihirnya yang sia-sia. Ruri bingung karena bagi seekor naga, mengendalikan mana adalah sesuatu yang alami seperti menghirup udara segar. Sang pemuda memperingatkan bahwa naga lain dari kaumnya akan menganggap pemikiran itu barbar, lalu bertanya apakah Ruri juga berpikiran seperti itu. Ferda terdiam sejenak sambil mengamati cakrawala dengan tatapan tenang dan penuh pertimbangan. Sang pemuda merenungkan tentang usaha manusia dan mengundang Ruri untuk menyaksikan latihan pernapasan paginya. Ia menjelaskan bahwa dasar dari kontrol mana adalah stabilitas, sesuatu yang khas bagi mereka yang mengikuti jalur biru, namun lingkarannya berwarna merah, yang membutuhkan teknik yang jauh lebih kompleks dan berbahaya untuk bekerja. Ferda perlu membangkitkan emosinya sekaligus mengendalikannya untuk benar-benar mencapai kekuatan yang sesungguhnya. Di masa lalu, butuh waktu 2 tahun penuh baginya untuk bisa memanipulasi mana dan memadatkannya menjadi sebuah bola. Sekarang, sang pemuda mencoba menciptakan kembali tembakan mana yang membutuhkan usaha manusia super di kehidupan sebelumnya. Kali ini, ia hanya butuh waktu 2 menit untuk menciptakan bola merah sempurna di ujung jarinya. Ruri terkejut melihatnya mampu mengendalikan kekuatan tanpa pemborosan tepat pada percobaan pertama. Sang protagonis mewujudkan 3 bola energi di sekelilingnya, menunjukkan penguasaan teknis yang absurd. Ia menunjuk target latihan dan memberi perintah untuk menembak dengan tatapan yang sangat dingin. Seberkas energi merah melintasi udara dengan kecepatan tinggi, menghantam target dengan presisi mutlak. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan segalanya. Sementara Ferda merayakan keberhasilannya karena tidak kehilangan sentuhan istimewanya, sang pemuda menyadari bahwa ia masih mempertahankan ketangkasan tempurnya, sementara sang pelayan mengamatinya dengan sangat heran. Ruri mempertahankan tatapan serius dan penuh kecurigaan saat mencoba memproses evolusi pesat dari sang tunangan baru. Kemudian, ia melapor kepada Valdrova bahwa sang pemuda berhasil bangkit sebagai penyihir tepat setelah tiba di kastil. Sang dragonis tidak tahu betapa mengesankannya hal itu dan bertanya bagaimana perilaku pria tersebut di hadapan sang pelayan. Ruri menyatakan bahwa ia terlalu sempurna sehingga tampak mencurigakan dan sangat berbahaya di matanya. Gadis itu curiga bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang aneh dan bahkan berpikir sang pemuda suka merasakan sakit. Valdrova mencatat bahwa pelayannya mengakui bakat pria manusia tersebut dan mengakui bahwa ia memang pria yang luar biasa. Sang Archduchess memutuskan untuk mencoba mempercayainya, mengingat sang pemuda mengklaim hanya memiliki niat yang murni dan tulus. Ruri khawatir karena ia tahu majikannya sudah banyak menderita di tangan manusia lain di masa lalu. Ia ingin melindungi hati Valdrova dan mencoba memahami apa niat Ferda yang sebenarnya di sana. Sang pelayan menyarankan untuk mengambil kesempatan ini dengan memberikan tugas yang sangat penting kepada sang permaisuri baru. Valdrova tersenyum lembut dan bertanya apa maksud dari saran tak terduga pembantu setianya itu. Ferda memasuki aula besar dengan berwibawa saat diumumkan secara formal kepada semua orang yang hadir. Beberapa bangsawan berkumpul di meja bundar mendiskusikan alasan mereka dipanggil oleh sang Duchess. Mereka mengeluhkan pertemuan di masa perang, tetapi segera mengetahui bahwa tunangan Valdrova sedang dalam perjalanan. Para bangsawan tidak percaya mengetahui bahwa tuan ketiga dari keluarga Rosnova menerima lamaran pernikahan tersebut. Mereka mengejek sang pemuda, menyebutnya sebagai pemula tidak kompeten yang bahkan tidak tahu cara memegang pedang sungguhan. Sang Kaun tidak perlu khawatir karena menurutnya sang pemuda tidak akan bertahan lama dalam keadaan hidup. Lord tua itu percaya bahwa sang tunangan akan dicabik-cabik oleh Valdrova sendiri, dan para bangsawan lainnya setuju. Pintu besar terbuka,
memperlihatkan Ferda berjalan dengan sikap teguh yang penuh otoritas kerajaan. Sang pemuda melangkah di atas karpet merah di bawah tatapan penasaran dan jahat dari semua bangsawan di wilayah tersebut. Ia ingat bahwa ia sempat mempertanyakan apakah ia benar-benar perlu menemui para bangsawan sekarang, dan Rory mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Ferda tahu betul bahwa ketenaran calon pengantinnya berasal dari tindakan-tindakan mengerikan yang terkait dengan kemunculan kejahatan. Ia ingat bahwa Valdrova sendirilah yang mengalahkan dan mengakhiri hidup naga hitam legendaris, Godwyn. Karena Valdrova sibuk memburu monster, Ferda perlu mengelola wilayah dan para bangsawan menggantikannya. Pembagian tugasnya jelas, dia menangani pertempuran eksternal, sementara Ferda mengambil alih semua urusan internal. Sang pemuda menyadari bahwa ia sedang diuji dengan otoritas sejak dini dan menerima tantangan untuk menghadapi para bangsawan. Ia memperkenalkan diri secara formal sebagai calon pendamping Valdrova. Sebelum memulai majelis besar, sang pemuda langsung ke pokok pembicaraan dan bertanya bagaimana para bangsawan ingin diperlakukan olehnya mulai saat itu. Pertanyaan langsung tersebut membuat semua orang merasa tidak nyaman karena mereka menyadari sang pemuda bukanlah orang yang mudah dimanipulasi. Salah satu bangsawan menyatakan bahwa mereka melayani di bawah cahaya sang Archduchess dan bahwa mereka harus menunjukkan rasa hormat yang sepantasnya. Namun, pria itu menunjukkan bahwa ada masalah hierarki yang perlu diselesaikan di antara mereka. Kini, ia menekankan bahwa semua yang hadir telah bersumpah setia kepada kekaisaran jauh sebelum Ferda lahir. Sang Lord mempertanyakan apakah tidak adil bagi sang pendamping baru untuk menunjukkan kesantunan yang pantas kepada para veteran. Ferda bertanya apakah itu jawaban final sambil memutuskan apakah ia harus bersikap ramah atau memandang mereka dari atas dengan tatapan gelap dan mengintimidasi. Sang pemuda memerintahkan pria itu untuk hanya menjawab apa yang ditanyakan. Sang Lord mulai berkeringat dingin dan mengakui bahwa memang benar bagi tunangan sang penguasa untuk memperlakukan mereka dengan keunggulan total. Ferda memperingatkan para bangsawan bahwa ia tidak berniat mengubah apapun dalam cara mereka mengelola wilayah mereka untuk saat ini. Salah satu bangsawan murka dan memukul meja setelah mendengar sang pemuda menyeratkan bahwa mereka bisa menjarah rakyat mereka sendiri. Sang tuan muda hanya mengatakan itu adalah kesalahan bahasa dan bahwa ia tidak berniat menyinggung siapapun di ruangan itu. Bangsawan tersebut menyatakan bahwa kini ia mengerti alasan Ferda ditinggalkan oleh keluarganya sendiri di masa lalu. Ia melanjutkan hinaan dengan mengatakan bahwa seseorang dengan lingkaran pertama harus menghormati atasan seperti penyihir level 4. Ferda bergumam bahwa level 4 hanyalah cukup masuk akal, membuat suasana semakin tegang di antara mereka yang hadir. Bangsawan itu tersinggung dengan komentar tersebut dan bertanya apa yang baru saja dikatakan sang pemuda dengan tatapan yang syarat kebencian. Ia menyatakan bahwa penyihir levelnya dianggap sebagai sosok yang sangat penting dimanapun di benua ini. Pria itu memutuskan ia akan mengajari si pemuda sombong itu tata krama sambil menyiapkan energi sihirnya untuk menyerang. Ferda mengangkat tangannya dan menyela sang Lord, mengatakan ia punya proposal menarik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sang protagonis menyarankan duel untuk menguji apakah kemampuan penyihir lingkaran pertama benar-benar serendah itu. Berita tentang duel menyebar dan orang-orang berpikir hasilnya sudah jelas, sementara Rory mengamati semuanya dari kejauhan. Sang pelayan tetap diam membisu, hanya mengikuti setiap gerakan kedua musuh di halaman. Keduanya saling menatap di tengah arena, siap untuk memulai perselisihan sihir yang sama sekali tidak setara itu. Ferda menunjukkan ketenangan total dan bertanya mantra apa yang akan digunakan sang Lord untuk melawannya. Sang Lord kesal dan mengatakan tidak sopan meminta untuk mengungkapkan kartu as sebelum pertarungan dimulai. Ia memberikan senyum jahat, menyarankan agar sang pemuda masih bisa menyerah jika takut mati di sana. Pria itu mengumumkan ia akan menggunakan mantra lingkaran keempat bernama Ledakan Sihir, Magical Explosion, untuk mengakhiri duel dengan cepat. Semua orang terkejut karena ini adalah sihir penghancur murni, dan sang pemuda hampir tidak mungkin bisa bertahan dari serangan tersebut. Ferda memberitahu dengan tenang bahwa satu-satunya mantra yang ia ketahui dan berniat ia gunakan hanyalah mana dasar. Tuan itu tertawa mengejek, namun sang pemuda menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak berniat untuk kalah. Sang tuan muda membuat gestur percaya diri, mengatakan bahwa terlepas dari segalanya, ia tahu jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Lawannya berteriak, menyebutnya sombong, dan mulai memusatkan energi yang luar biasa di antara kedua tangannya. Lingkaran sihir besar muncul di tanah, bersinar dengan intens, sementara mana meluap ke seluruh tempat. Pria itu bersumpah akan melenyapkan sang pemuda tanpa meninggalkan jejak. Saat Ferda menyadari bahwa ia juga menggunakan kekuatan kebencian, beberapa bola merah diluncurkan dengan kecepatan tinggi, membelah udara ke arah target utama. Tuan itu bingung saat menyadari bahwa sesuatu yang aneh terjadi pada sihirnya sendiri. Di tengah eksekusi, Ferda menyatakan dengan dingin bahwa pertarungan telah berakhir dan hasil akhirnya sudah ditentukan olehnya. Sebuah penghalang energi mencoba melindungi bangsawan tersebut, tetapi serangan sang pemuda jauh lebih tepat dan akurat. Pria itu tidak mengerti bagaimana ia bisa dikalahkan dengan begitu mudah dan mengeluarkan suara kebingungan total. Sang protagonis mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya tidak pernah untuk mengenai tubuh fisik lawannya. Ia mengincar tepat pada lingkaran sihir musuh dan menghancurkannya sepenuhnya beberapa detik sebelum selesai. Tuan itu jatuh berlutut dengan putus asa. Ia tidak percaya bahwa seseorang dari lingkaran pertama memiliki tingkat kendali seperti itu.
Ia panik saat melihat teknik yang mampu memusnahkan sihir orang lain karena dirinya sendiri pun tidak mampu melakukan hal tersebut. Pria itu menatap tangannya sendiri yang gemetar di tanah, merasakan beban kekalahan telak yang baru saja dideritanya. Ia tetap bersujud di depan Verda tanpa kekuatan dan dengan harga dirinya yang hancur total. Sang bangsawan akhirnya menerima kenyataan dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar kalah dalam perselisihan tersebut. Verda berjalan menuju pria yang kalah itu dan bertanya apakah ia akhirnya mengakui penyerahan dirinya sepenuhnya. Tuan itu mendongak dengan ekspresi menderita. Sambil mencoba mencari kata-kata yang tepat, ia mengaku bahwa keinginan terbesarnya selalu menjadi seseorang yang lebih kuat untuk melindungi martabatnya. Pria itu mengakui kekalahannya secara formal dan mengatakan ia akan melakukan apapun jika itu membantunya berkembang sebagai seorang penyihir. Para tuan lainnya berbisik karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan Ruri mengancam akan mencungkil mata siapapun yang meragukan pemandangan itu. Verda mengulurkan tangannya untuk membantu lawannya dan memuji kekuatan militer wilayah tersebut untuk menenangkan para bangsawan. Pria itu merasa terhormat dengan pengakuan tersebut dan menyatakan, merupakan kesenangan yang luar biasa bertemu dengan permaisuri resmi yang baru. Sang pemuda menanyakan nama tuan tersebut dan menemukan bahwa ia bernama Thessalos Walter, seorang mantan buangan dari ibu kota. Protagonis mengulangi nama itu dan mengatakan bahwa sekarang ia ingat dengan sempurna siapa sosok di depannya itu. Verda mengungkapkan dengan tatapan gelap bahwa pria itu adalah dermawannya yang hebat di masa yang sangat lampau. Tanpa peringatan, sang tuan muda mengarahkan jarinya ke dahi bangsawan itu, membuatnya bingung dan lumpuh. Ia mengeksekusi mantra tembakan mana miliknya dari jarak sangat dekat dengan presisi yang mematikan dan tanpa ragu sedikitpun. Dampaknya instan dan darah memercik dengan kasar sementara tubuh tuan itu terlempar ke belakang oleh serangan tersebut. Para bangsawan sangat terkejut saat menyaksikan pemandangan berdarah itu terjadi. Tepat di depan mata mereka, Verda tetap berdiri di atas tubuh Thessalos yang tidak bernyawa sementara darah menyebar ke lantai arena. Sang pemuda menyatakan dengan dingin bahwa ia tidak bisa membiarkannya hidup karena tuan itu pada akhirnya akan membuat calon pengantinnya sedih.